Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar angka 500 gol setelah usia 30 tahun? Banyak pemain bahkan sudah pensiun di usia 35. Banyak legenda mulai menurun performanya di usia 32. Tapi tidak dengan satu nama ini. Sosok yang terus menantang logika. Sosok yang membuat dunia sepak bola seolah harus menulis ulang definisi tua. Dialah. Di usia yang hampir menyentuh kepala 4. Ronaldo justru mencetak lebih dari 500 gol setelah usia 30 tahun. Dan yang lebih gila lagi, ia hanya tinggal 36 gol menuju 1000 gol sepanjang karir profesionalnya. Angka yang dulu dianggap mustahil. Angka yang bahkan sulit disentuh dalam game. Kini, berada dalam jangkauan satu manusia. Selamat datang di channel CR7 Glory. Channel yang selalu membahas sisi luar biasa dari sang legenda hidup. Dan kali ini, kita akan membahas bagaimana Ronaldo membuat dunia benar-benar gempar. Mari kita berhenti sejenak dan pahami ini. Sebagian besar pemain sepak bola mencapai puncaknya di usia 24-29 tahun. Setelah itu, turun perlahan. Kecepatan berkurang. Stamina menurun. Cedera mulai sering datang. Tapi Ronaldo, ia justru menjadikan usia 30 sebagai awal dari level kedua. Ketika ia berusia 30 tahun pada 2015, banyak analis mulai berkata, Ronaldo akan segera menurun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bersama, ia berubah menjadi mesin gol paling efisien di Eropa. Ia memenangkan Liga Champions berkali-kali. Ia mencetak gol di fase gugur. Ia mencetak hat-trick saat dibutuhkan. Lalu pindah ke di usia 33 tahun. Banyak yang bilang itu akhir kejayaan. Tapi di Italia, ia tetap menjadi top skor. Tetap menjadi pembeda. Tetap memecahkan rekor. Kemudian kembali ke di usia 36 tahun. Dan lagi-lagi, ia menjadi pencetak gol terbanyak klub di musim pertamanya. Lalu kini bersama, ia tetap konsisten mencetak gol demi gol. Totalnya, lebih dari 500 gol setelah usia 30 tahun. Ini bukan statistik biasa. Ini adalah anomali olahraga. Apa rahasianya? Jawabannya bukan hanya fisik, tapi mentalitas. Ronaldo tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Ia memperlakukan tubuhnya seperti aset miliaran dolar. Diet ketat, latihan tambahan, tidur teratur, krioterapi, recovery modern. Ia membangun dirinya seperti proyek jangka panjang. Ketika pemain lain berlatih 100%, Ronaldo berlatih 120%. Itulah mengapa ketika usia 30 datang, ia tidak menurun. Ia justru lebih tajam. Bahkan di ajang internasional bersama, ia terus mencetak gol penting. Gol di Euro, gol di Nations League, gol di kualifikasi Piala Dunia. Usia hanyalah angka bagi Ronaldo. Sekarang mari kita bicara tentang angka yang lebih besar lagi. 1000 gol. Sepanjang sejarah sepak bola, angka ini seperti mitos. Beberapa legenda besar mendekatinya. Beberapa mengklaimnya dalam era berbeda. Namun di era modern, dengan data statistik lengkap, angka 1000 terasa hampir mustahil. Dan Ronaldo, ia tinggal 36 gol lagi. Bayangkan momen itu. Stadion penuh. Sorotan kamera global. Komentator berteriak. Dan dunia menyaksikan satu sejarah baru. Jika itu terjadi, Ronaldo akan menjadi simbol keabadian sepak bola modern. Setiap kali Ronaldo mencetak rekor, satu nama selalu muncul dalam diskusi. Rivalitas mereka membentuk satu generasi. Messi dengan keajaiban alaminya. Ronaldo dengan kerja keras tanpa henti. Namun dalam kategori 500 gol setelah usia 30, Ronaldo berada di level tersendiri. Ia membuktikan bahwa disiplin bisa menyaingi bahkan bakat terbesar. Rivalitas ini bukan tentang siapa lebih baik. Ini tentang bagaimana dua legenda mendorong batas manusia. Dan dalam kasus ini, Ronaldo sedang menulis bab tersendiri. Mari kita ingat kembali beberapa pencapaian luar biasa Ronaldo setelah usia 30.
Top skor Liga Champions berkali-kali hat-trick di fase gugur, top skor Serie A, pemain tertua yang mencetak banyak gol di level elit, pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Portugal. Dan masih banyak lagi. Di usia di mana banyak pemain mulai jadi pelatih, Ronaldo masih jadi mesin gol. Menariknya, Ronaldo bukan hanya bertahan dengan gaya lama. Ia berevolusi. Dulu, winger cepat dengan dribble eksplosif. Kini, predator kotak penalti yang klinis. Ia tidak lagi mengandalkan kecepatan semata. Ia mengandalkan positioning, insting, timing lompatan, ketajaman membaca ruang. Transformasi inilah yang membuatnya bertahan. Setiap gol Ronaldo bukan hanya angka. Itu adalah headline media. Itu adalah trending topik. Itu adalah jutaan views di YouTube. Nama Ronaldo sudah menjadi brand global. Dari Eropa ke Asia, dari Arab hingga Amerika Latin. Setiap langkah menuju 1000 gol adalah perjalanan yang disaksikan dunia. Pertanyaan terbesar sekarang, apakah ia akan mencapainya? Melihat konsistensi, ambisi, dan kondisi fisiknya, jawabannya sangat mungkin. 36 gol bukan angka kecil. Tapi bagi Ronaldo, itu seperti satu musim produktif. Jika ia tetap sehat dan konsisten, sejarah itu hanya soal waktu. Dan ketika momen itu tiba, dunia tidak akan diam. Cerita Ronaldo bukan hanya tentang gol. Ini tentang disiplin, kerja keras, mental baja, keyakinan pada diri sendiri. Ia membuktikan bahwa batas itu seringkali hanya ada di pikiran. Jika Ronaldo bisa mencetak 500 gol setelah usia 30, apa alasan kita untuk menyerah pada mimpi kita? Cristiano Ronaldo telah membungkam kritik berkali-kali. Ia membungkam usia. Ia membungkam keraguan. Ia membungkam statistik. 500 gol setelah usia 30 tahun. Dan kini, hanya 36 gol menuju 1000. Sebuah angka yang dulu dianggap mustahil. Apakah kita sedang menyaksikan manusia biasa? Atau legenda yang menolak tunduk pada waktu? Tulis di kolom komentar. Apakah menurut kalian Ronaldo akan mencapai 1000 gol? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan luar biasa sang legenda. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas sepak bola, kita merayakan kejayaan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu nyali, satu semangat, Sir to Glory.